Akan segera membahas apa yang terjadi. Kita mulai dari Sampang di Madura, Jawa Timur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, status siswa yang menganiaya gurunya hingga tewas di Sampang di Madura, Jawa Timur belum ditetapkan oleh sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Torjun menyerahkan status pelajar yang menjadi tersangka penganiayaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sampang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Keputusan itu terkait apakah siswa akan dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Anak ini kami minta petunjuk kepada atasan-atasan kami. Saya sebagai bawahan patuh kepada atasan, mengikuti aturan-aturan main yang berlaku. Ya. Sementara Ibu almarhum Budi Cahyanto, guru yang dianiaya muridnya hingga tewas, masih sangat terpukul. Ibu korban menuntut agar pelaku penganiayaan terhadap anaknya dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa anaknya. Secara pelakunya itu minta dihukum seberat-beratnya gitu, karena sudah menghabiskan nyawa orang gitu. Karena istrinya ini sudah lagi hamil gitu. Sementara saudara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kemarin juga datang ke rumah duka dari guru yang menjadi korban penganiayaan muridnya hingga tewas di Sampang, Madura, Jawa Timur. Mahfud MD menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Budi Cahyanto. Mahfud menilai proses hukum terhadap pelaku harus tetap dilakukan sesuai hukum yang berlaku, meski pelaku masih di bawah umur. Mahfud juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada kesejahteraan guru honorer di Jawa Timur. Kenapa? Ya enggak apa-apa, memang harus direhabilitasi, tapi juga harus cukup. Semua ada undang-undangnya kok. Kalau anak-anak berapa hukumannya, apa ancamannya, bagaimana treatmentnya, itu undang-undang udah ngatur semua. Enggak apa-apa, kalau rehabilitasi itu bagian dari upaya treatment yang diatur undang-undang, enggak apa-apa. Ya, ada beberapa hal yang kemudian menyeruak dan menjadi perhatian kita sebagai orang tua terutama dan sebagai warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Guru dianiaya hingga tewas oleh muridnya. Kemudian di beberapa hari kemudian di Banjarnegara ada seorang videonya viral begitu di media sosial yang menantang kepala sekolah sampai buka baju. Nah, hal-hal semacam ini apa yang sebenarnya terjadi? Hampir bersamaan dengan peristiwa-peristiwa ini ada viral game bertajuk Pukul Guru Anda yang kemudian juga menjadi perbincangan hangat seiring dengan kasus-kasus yang saya sebutkan tadi yang terjadi di Sampang dan di Banjarnegara. Masyarakat sendiri sudah meminta pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, untuk bertindak tegas untuk kasus penganiayaan yang dilakukan siswa juga dipandang sebagai bentuk akar kekerasan. Nah, dua hal ini tidak saling kait-mengkait secara khusus, tetapi menjadi perhatian kita. Saya mengundang Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Ibu Marian Barata, kemudian ada Veronica Desla, psikolog anak, dan kemudian hadir juga Ibu Margaret Aliatul Maimunah dari Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selamat pagi Ibu-Ibu. Ya, saya bapak-bapak sendirian tapi tetap keprihatinan kita sebelum kita memulai diskusi ini sama kira-kira. Kasus Sampang, KPAI melihatnya sendiri sampai saat ini fakta-faktanya seperti apa? Sebenarnya apa yang terjadi sehingga anak ini kemudian terpicu untuk menganiaya gurunya sih, Bu Margaret? Kalau latar belakangnya kita belum mendalami belum sampai persis, kita sejauh sama-sama itu ya, tahu, persisnya dan polisi juga ya. masih menyelidiki. Ya, betul. Tetapi bagaimanapun juga kita dari KPAI juga sangat prihatin dan miris juga, karena bagaimanapun KPAI juga tidak pernah membenarkan seorang anak kemudian harus melakukan penganiayaan, apalagi sampai mengakibatkan gurunya itu meninggal dunia ya. Kita sama sekali tidak tidak ada perintah untuk murid bisa melakukan itu, kemudian tidak ada undang-undang atau peraturan yang membolehkan itu. Undang-undang Perlindungan Anak sendiri pun nomor 35 tahun 2014 juga mengatur di situ bahwa ada kewajiban anak. Undang-undang itu tidak hanya mengatur tentang hak anak, tetapi di situ juga diatur tentang kewajiban anak. Ada di dalam pasal 19, ada 5 isinya. Yang pertama adalah anak itu wajib menghormati orang tua, wali termasuk guru. Jadi ada tulisannya memang di situ, orang tua, wali, dan guru. Kemudian wajib menyayangi, menghormati keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Kemudian wajib mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Kemudian harus melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
Dan yang terakhir adalah melaksanakan etika dan berakhlak mulia. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa di Sampang ini jauh dari yang namanya etika dan akhlak yang mulia. Dan itu tidak dibenarkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau selama ini masyarakat menilai bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ini kesannya hanya memberikan pelindungan kepada anak gitu kan, itu salah. Karena kita juga ada kewajiban di situ yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, walaupun saya tahu KPAI akan memantau kasus ini dan kalau ada proses hukum yang harus dilakukan terhadap anak yang melakukan tindakan kekerasan di Sampang, pasti KPAI juga menjaga hak-hak tersebut ya. Walaupun secara hukum memang semua harus dilakukan. Nah, jadi saya ke Ibu. Ya, nanti disambung ya Bu. Saya mau ke Ibu Marian dulu. Video-video semacam ini secara pribadi saya agak khawatir karena viral begitu kuat dan kemudian cepat sekali disebarkan. Ini mungkin bangsa kita itu senang ngobrol, dalam tanda petik bergosip, sehingga apa yang diterima itu segera disebarkan. Nah, hal-hal semacam ini itu satu hal cukup mengkhawatirkan. Kemudian bagaimana KPAI melihat hal-hal semacam ini agar betul-betul sosialisasinya informasi yang kayaknya masyarakat belum ngerti bahwa ada sosialisasi. Kalau gambar-gambar seperti ini punya efek yang mungkin domino. Oh, bisa ditiru sama anak-anak lain. Nah, hal-hal semacam ini Kominfo melihatnya seperti apa, Bu Maria? Ya. Jadi kalau memang video ataupun gambar-gambar itu kan dengan adanya media sosial itu sangat cepat sekali memviral. Jadi sedangkan Kominfo saat ini memang untuk melakukan yang namanya suatu pencegahan ataupun pemblokiran suatu konten, kita melihatnya dari kontennya. Apabila konten itu melanggar aturan, maka kita harus dan ada pengaduan dari masyarakat ataupun dari institusi, kita akan melakukan yang namanya pemblokiran. Tapi kalau kita itu bersifat berita, itu kan kebanyakan viralnya itu berita, Pak. Berita, sehingga itu harus berlaku pada undang-undang pers. Ya, setuju. Jadi kita sama-sama, kebetulan kami juga media, bagaimana kemudian media mengolahnya ini secara bertanggung jawab kira-kira ya. Tapi dampak-dampak seperti ini, Mbak Vero, Anda mungkin melihatnya dari sisi, saya kepingin dari sisi orang tua bagaimana dan lain-lain kepada masyarakat secara umum, ini mengkhawatirkan nggak? Mengkhawatirkan sekali. Saya tuh ngelihat sekarang itu anak-anak itu nggak termasuk anak-anak aja, guru juga kemarin juga kan ada yang ternyata melakukan penganiayaan. Jadi banyak sekali masyarakat sekarang ini yang tingkat toleransi terhadap frustasinya tuh rendah. Rendah sekali sehingga gampang terpicu marah, gampang emosi, terjadi ledakan emosi yang tidak terkendali. Bekerja itu berdasarkan impuls sesaat, dorongan emosi sesaat, tidak mempertimbangkan tuh konsekuensinya apa ke orang lain, konsekuensinya apa ke diri dia. Ini bahaya sekali. Jadi menurut Anda ini yang sebetulnya terjadi ya, bisa saja guru ketika memukul muridnya, ini pelampiasan dia yang salah sebetulnya, mungkin dari mana begitu? Ketegangan, murid juga begitu. Murid juga gitu. Ini ada pengelolaan emosi yang tidak terlatih dengan baik. Harusnya itu dilatih. Dilatihnya di mana? Dilatihnya di keluarga bersama dengan orang tua dan dilatihnya juga di sekolah bersama dengan guru. Di mana guru kemudian menjadi orang tua kedua, gitu. Nah, ini nih yang sekarang ini sepertinya kurang. Di rumah yang harusnya, di rumah dan di sekolah harusnya guru dan orang tua itu ada asih, asah, dan asuh. Kemudian yang berperan cuma hanya satu. Entah itu asahnya doang, entah itu asuhnya aja, tapi asihnya tidak ada. Sehingga terjadi kekeringan emosional. Gitu, terjadi kekeringan emosional di mana dia kemudian bisa belajar untuk mengelola emosi, mengenali emosi dengan baik. Kemudian bagaimana dia bisa merilis emosinya dengan cara yang sehat. Itu sih. Nah ini menjadi masukan bagi kita bahwa sebenarnya ini bisa kita lakukan mulai dari rumah sebagai orang tua begitu. Saya sedikit kemudian masuk ke game yang sekarang sudah masuk dan juga menjadi viral. Bisa jadi ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Sampang dan juga di Banjarnegara. Tapi ini KPAI melihat seperti apa, Mbak Margaret? Ini game dari Belanda sudah ada sejak 2015, paling tidak sepengetahuan saya itu. Nah ini sebenarnya sih kalau KPAI karena asasnya adalah proteksi kepada anak ya. Jadi terutama Mbak Margaret ini kan memang di bidangnya ini ya untuk di KPAI memantau jadi, juga. Kita memang kepingin membebaskan anak atau memberikan proteksi kepada anak kaitannya dengan berbagai game online yang itu memang mengandung muatan selain kekerasan juga mengandung muatan pornografi. Jadi itu kan memang harus kita hindarkan karena anak-anak ini kan ada yang fasenya macam-macam ya.
yang paling kecil mungkin yang ada yang banyak yang fasenya golden age, sehingga kemudian dia itu apa yang dia lihat kemudian memberikan pengaruh di dalam pikirannya dan ingin meniru, ingin melakukan gitu. Kita mungkin juga baru tersadarkan juga kemarin ada kasus Bondowoso ya, masih ingat nggak? Yang ada anak yang kecanduan game online, itu kan juga sama. Jadi dia kecanduan akut game online, permainan yang berbau kekerasan, yaitu pembunuhan di situ. Jadi dia maunya itu selalu pingin membunuh terus gitu. Nah saya kira memang dari kemarin saya dengan Pak Ketua KPAI juga berpikir gimana ya caranya ini untuk bisa memproteksi, dan baru kita tadi diskusi ya dengan Jadi Ibu. ketemu Ayo, bisa sama-sama nih ya. Oke, hasil perbincangan Ibu sebelum ngobrol ini nanti saya pengen tahu begitu ya, Ibu Marian terutama Bu Margaret. Nanti kita sambung lagi Mbak Vero ya, berkaitan dengan bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari informasi atau berita yang berkembang saat ini supaya tidak mereka kemudian menjadi tiru dan pengaruh media sosial termasuk game untuk anak-anak. Kita sambung.